Shalom. Mari kita membaca Alkitab kita dalam surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-15, mengawali hari yang pertama di bulan Maret ini. Efesus pasal 6 ayat 15, firman Tuhan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sekali lagi, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tema kasut kaki kerelaan. Kasut kaki kerelaan. Kalau kita membaca Efesus pasal 6 ayat 15 ini, maka kita tidak memisahkan dengan perenungan kita sebelumnya mengenai perlengkapan senjata rohani yang dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan beriman sebagai orang Kristen atau orang percaya, peperangan rohani dianggap sederhana. Peperangan rohani seolah-olah hanya sebagai peperangan antara Allah dan iblis, di mana orang Kristen hanya menikmati kemenangan Allah dengan tanpa berperan apa-apa. Saudara, perlengkapan senjata Allah juga sering dipandang sebagai slogan kosong dan aksesoris kehidupan rohani kekristenan. Bahkan digambarkan sebagai sekedar ayat emas, ayat-ayat yang indah tanpa hasrat untuk menghidupinya dalam iman yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui nasihat Paulus dalam surat Efesus, orang percaya atau orang Kristen justru harus menyadari diri bahwa peperangan rohani itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari panggilan dan konsekuensi atau dampak karya Kristus yang sudah dialami atau diterima oleh setiap kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang percaya berada di dalam peperangan rohani? Dan ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab. Kalau kita melihat tujuan Paulus menuliskan surat Efesus yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Maka secara singkat di sini Paulus memberikan penjelasan tentang karya Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini diuraikan dalam pasal 1 sampai pasal 3. Dan disambung dengan nasihat tentang bagaimana orang percaya itu hidup di dalam Kristus. Paulus dalam bagian ini menekankan supaya kehidupan orang percaya memiliki kehidupan yang berpadanan dengan panggilan dari karya Kristus. Oleh karena itu secara spesifik, kalau kita melihat di ayat yang ke-10 sampai ayat ke-20. Dalam pasal 6, Paulus menyatakan bahwa hidup berpadanan dengan panggilan tersebut salah satu dinyatakan dalam peperangan rohani yang wajib dilakukan, dijalani oleh setiap orang percaya. Jadi peperangan di sini berlaku bagi semua orang. Bagi semua orang percaya yang telah mengalami karya Kristus. Dan peperangan ini terjadi dan akan terus berlangsung sampai kesudahan zaman, di mana kuasa iblis secara total itu dihancurkan dalam penghukuman oleh Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita adalah salah satu senjata untuk bertahan dalam melawan tipu muslihat iblis yang harus kita kenakan, kasut kaki
kerelaan. Saudara, prajurit Romawi memiliki alas kaki yang khusus atau sandal khusus untuk berperang. Dan ini merupakan salah satu senjata pertahanan yang mereka gunakan di dalam peperangan. Adalah senjata besi yang sudah diasah menjadi ranjau darat yang ditanam atau dikuburkan di dalam tanah dengan tegak berdiri. Dan itu sangat tajam, hampir tidak terlihat. Jika menginjak bagian ujung daripada senjata ini tanpa alas kaki, tanpa kasut di kaki, atau tanpa sepatu, maka ini sangat berbahaya. Dan ini adalah model ranjau di darat yang digunakan oleh para tentara dalam perang klasik atau kuno. Belum ada bom waktu yang ditanam, belum. Masih senjata manual. Maka bagi seorang prajurit atau tentara yang masuk dalam peperangan, sangatlah penting untuk memiliki alas telapak kaki yang berat saat pergi berperang, yang kuat, yang baik. Prajurit Romawi memakai sepatu sandal yang berpaku pada solnya atau pada bagian alasnya agar dapat menahan kaki mereka dengan baik untuk berperang. Kasut kaki atau kita istilahnya sekarang adalah sandal adalah perlengkapan yang dipakai oleh orang-orang yang masuk dalam kegiatan, aktivitas untuk siap bergerak, siap jalan, siap berperang. Maka saya percaya dalam teks ini Paulus sedang mengatakan bahwa kita perlu memiliki dasar yang kuat, alas kaki yang bagus, kehidupan yang seimbang dengan pijakan kaki yang kokoh. Maka dalam konteks firman Tuhan, berdiri teguh, ini sangat penting bagi kita untuk memiliki pijakan yang kokoh. Mengapa saudara? Karena banyak orang hidup pelin-pelan, tidak jelas, sehingga tidak mudah untuk mengetahui di mana mereka berdiri dalam menghadapi masalah. Ada banyak orang yang tidak berdiri tegak, tidak berdiri kokoh dalam iman, karena terbawa oleh setiap angin pengajaran, angin doktrin, bahkan tertipu oleh karena kelicikan dan tipu muslihat iblis. Maka kalau tidak ada dasar yang kuat, sebagai fondasi yang kuat untuk berpijak, maka sangat mudah untuk digoyahkan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini sebagai gambaran umum tentang kesiapsediaan atau keteguhan, kesiapan melangkah dengan pasti untuk memberitakan Injil damai sejahtera dari Allah tentang keselamatan. Dan ini merupakan makna juga yang tersirat kalau kita membaca dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk berdiri teguh melawan musuh, maka mari kita menyiapkan diri dengan mengenakan kasut kaki kesediaan dalam membawa Injil perdamaian. Maka ini merupakan pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang sederhana. Tapi bagi saudara dan saya pagi ini bukan hal yang sederhana. Karena kita tahu bahwa ada musuh yang sudah siap sedia untuk menggagalkan langkah kita berjalan. Maka kalau kita tidak siap, tidak rela, yang terjadi adalah kekecewaan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
maka supaya kita memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, yaitu tentang keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Maka bagi kita dituntut hal-hal yang sangat prinsip. Yang pertama, bagi kita harus memahami Injil dengan benar. Sebelum kita masuk dalam tugas dan tanggung jawab, masuk dalam peperangan yang nyata, yang real, maka kita harus memahami Injil dengan benar. Sehingga kita dapat mempertahankannya dan mampu untuk bertahan dari berbagai serangan. Serangan dari mana saja? Dari bidat, para pengajar sesat, para pemikir yang menolak Injil, dan yang menyangkal Kristus yang adalah Tuhan. Kita harus punya kesediaan. Kalau kita tidak memahami Injil itu dengan benar, tidak mungkin kita punya keyakinan betul tentang Injil yang akan kita bawa. Bagaimana kita mengalami damai sejahtera oleh Injil? Maka kita harus memahami Injil itu dengan benar. Prinsip yang kedua, kita harus mengalami dan menerima Injil itu sendiri. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling penting. Selain memahami Injil dengan benar, maka kita harus mengalami dan menerima Injil itu sendiri. Yang dimulai dari apa? Dari pertobatan. Memulai hidup baru, percaya kepada Kristus, bahkan hidup sesuai dengan Injilnya. Ini merupakan prinsip yang kedua yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin enak mengungkapkannya, tetapi mengalami dan menerima Injil itu tidaklah segampang menyampaikan dengan kata-kata. Harus dibuktikan dengan hidup bersama di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip yang ketiga yang dituntut bagi saudara dan saya ketika ada kesediaan, rela untuk memberitakan Injil, adalah ada kesediaan untuk bersaksi. Ketika mau bersaksi, memberitakan Injil, ini juga tantangannya sangat kuat. Bisa nyawa taruhannya. Bahkan ketika kebenaran mulai disampaikan, iblis sudah mulai mengintip kapan kita lengah, kapan kita tidak berdaya. Disitulah awal kejatuhan. Maka kita harus siap sedia. Kita harus punya prinsip ini. Sedia untuk bersaksi, memberitakan apa yang sudah kita alami di dalam hidup kita. Jangan berhenti hanya untuk diri kita sendiri, tapi mari kita teruskan kepada orang lain. Kepada orang-orang yang membutuhkan dalam hubungannya dengan Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami karya Kristus, maka Injil damai sejahtera itu memulihkan hubungan kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan diri sendiri. Hubungan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dan hubungan kita dengan sesama kita. Maka ketika kita ada kesediaan, rela mengenakan kasut pemberitaan Injil, kita bersedia memberitakan Injil, maka yang terjadi adalah damai sejahtera. Kalau dimulai dengan hati yang tulus, sudah pemahamannya benar, sudah mengalami, bahkan menerima, bahkan hidup sesuai dengan Injil, maka sekarang saatnya untuk memberitakan. Inilah yang sedang dijelaskan oleh Paulus di sini. Supaya kita terus dan terus bersedia. Dan harus bersedia. Suka tidak suka, itulah yang dituntut dari saudara dan saya.
sebagai orang yang sudah mengalami karya Kristus di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya perlu menyadari hal ini. Menyadarkan dirinya tentang panggilan untuk masuk dalam peperangan rohani, melawan berbagai macam pengaruh iblis, tantangan godaan. Sebagai orang yang sudah menerima karya Kristus, penebusan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, harus menyadari tidak berhenti untuk diri kita sendiri, tapi juga ada kerelaan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan berita kabar baik, yaitu kabar damai sejahtera. Tapi kalau kehadiran saudara dan saya bukan sebagai membawa damai sejahtera, tapi menjadi batu sandungan, itu menjadi tantangan. Saudara dan saya hidup sebagai orang yang telah mengalami penebusan di dalam Kristus, itu tidaklah mudah. Mungkin dengan berbicara berkata sangat gampang, saya adalah orang percaya. Tetapi ketika masuk dalam tantangan, mulai undur diri. Yang dimaksud di sini adalah ada kesediaan kita. Kristus sudah merelakan hidupnya untuk kita. Maka hal yang sama dituntut juga dari kita untuk memberi diri. Bahkan dalam bagian frasa kalimat ayat 15. Dan gunakanlah, kamu sungguh-sungguh kenakanlah alas kaki, yaitu perlengkapan kesediaan, kerelaan untuk membawa berita kabar baik, yaitu damai sejahtera. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah ia bersedia, bergerak, dan rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Terutama kepada mereka yang belum pernah mendengarnya, belum pernah mengalaminya. Ini mereka sedang menunggu berita itu. Nasihat Paulus kepada Timotius sebagai anak rohani, yang juga merupakan dorongan untuk saudara dan saya, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Menegaskan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Siap sedia. Baik atau tidak baik situasinya, tetap ada kerelaan untuk memberitakan Injil. Tidak melihat situasi, kondisi tempat pelayanan, tapi sungguh ada kerelaan. Dan itu dimulai dari hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Maka saudara dan saya dituntut untuk memakai dengan sungguh-sungguh kasut kaki kesediaan di dalam memberitakan Injil. Mengapa? Karena dengan memberitakan Injil damai sejahtera, maka sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menelanjangi, membuka tipu muslihat iblis, bahkan menggagalkan rencananya yang ingin menghancurkan kehidupan si pemberita dan juga si penerima Injil damai sejahtera. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kita memberitakan Injil, dengan kita menggunakan kasut kaki kesediaan dalam memberitakan Injil, maka dalam pemberitaan itu kita sudah mengungkapkan kekuatan Allah yang melepaskan manusia dari cengkraman iblis. Baik yang menerima Injil maupun yang menerima melalui pemberitaan kita.
Ini merupakan hal yang memang saling terkait satu dengan yang lain. Maka untuk bertahan dalam hidup di dalam firman Tuhan, dalam Injil damai sejahtera, maka kita harus punya kesediaan. Punya persediaan dan kesediaan. Persediaan apa yang kita miliki adalah Injil, yaitu firman Tuhan yang adalah kekuatan kita. Kesediaan kita adalah cara hidup kita menghidupi firman yang sudah tersedia itu. Maka efektifnya hidup saudara dan saya, kita bisa alami kalau kita sudah ada hidup sungguh-sungguh dan ada kesediaan dalam hidup dalam Injil. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara dan saya dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Apapun kegiatan yang kita lakukan, biarlah Injil Tuhan disampaikan. Biarlah damai sejahtera dialami oleh orang-orang yang kita temui, oleh orang-orang yang kita layani, yang kita jumpai. Bukan menjadi batu sandungan. Dengan kesediaan kita hidup sesuai dengan pemberitaan Injil, maka nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Amin.